换一代天才。山上有一头大清流，没成吧？公子，钟声又响了。 Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu yang sering melewati gerbang gunung, tapi ia selalu mengira jika naga kilin di sana hanyalah patung. Saat disentuh, makhluk itu bergerak, membuatnya merasa terkejut. Naga kilin itu menjilati bahu Kinmu, dan rasa sakitnya langsung mereda. Luka-luka kecil akibat cahaya pedang perlahan menutup. Kinmu merasa heran. Apakah ini air liur naga atau kilin? Apapun itu, ini merupakan obat mujarab. Kinmu bertanya pada naga kilin, apakah senior suka memakan buah aprikot asam? Kinmu mengeluarkan botol giok lalu meletakkannya di bawah mulut naga kilin. Naga kilin itu hanya memutar mata dan tetap diam, sama sekali tidak bergerak. Kinmu bertanya, lalu apakah makanan yang kau suka? Naga kilin menjawab, ada sapi hijau besar di gunung, aku sudah lama memperhatikannya. Kinmu bilang, aku pasti akan berteman dengan saudara setia sepertimu, jadi jangan khawatir, aku akan segera mengatasinya. Mendengar hal itu membuat naga kilin tersebut tampak gembira. Kinmu kembali ke gunung sambil berpikir, sepertinya satu-satunya cara untuk mengelabui naga kilin itu adalah dengan membawakan sapi hijau besar. Aku ingat pernah melihatnya di sebuah halaman. Kinmu berniat untuk bertanya pada Hulinger, sebab dia lebih kenal tentang gunung ini. Kinmu pun mendaki gunung. Saat itu orang-orang di kediaman cendekiawan dan bangsawan mulai bangun. Mereka turun gunung berkelompok melewati Kinmu. Seorang pangeran berkata, setelah bimbingan guru kekaisaran, kultivasiku meningkat pesat, aku yakin bisa bertarung 300 ronde melawan Daozi. Pangeran kedua Ling Yusu menggeleng, saudara keenam, jangan meremehkan musuh. Aku pernah bertarung dengan Daozi Lin Xuan, dia masih punya jurus yang belum ia gunakan. Guru kekaisaran memang luar biasa, 3 jurus pedangnya bisa dipadukan dengan jurus lain yang kupelajari, membuatnya sempurna. Tapi tetap saja, mengalahkannya sangat sulit. Ling Yusu berhenti berbicara, lalu menatap Kinmu yang lewat di sana. Pangeran keenam bertanya, ada apa saudara kedua? Ling Yusu menjawab, bahwa saudari ketujuh yaitu Ling Yusiu sangat dekat dengan Kinmu. Ling Yusu berkata jika Kinmu memang hebat, dia punya kemampuan besar dan terkenal sebagai tabib dewa yang menyelamatkan Ibu Suri. Tapi tetap saja, dia merupakan orang terlantar dari Dasu, dan tidak baik bagi saudari ketujuh terlalu dekat dengannya. Kemudian mereka berniat untuk menemui Daozi Lin Xuan lagi, namun saat mereka turun gunung, terdengar suara keributan. Seseorang berteriak, kedua Taois itu sudah pergi. Ling Yusu terkejut, segera maju menembus kerumunan. Namun Dan Yangzi dan Daozi Lin Xuan benar-benar hilang tanpa jejak. Seseorang bergumam, apakah mereka sadar sulit untuk menang, jadi memilih mundur untuk menghindari kekalahan. Ling Yusu berkata sinis, mereka datang untuk memblokir gerbang dan mempermalukan kita, mustahil mereka mundur begitu saja, jelas ada orang yang telah mengalahkan Daozi Lin Xuan, dan mereka pergi setelah mengakui kekalahan. Orang yang mengalahkan Daozi Lin Xuan pasti ada di antara kita, dan dia sudah turun gunung lebih dulu. Tatapan Ling Yusu bergerak ke arah kerumunan. Siapa itu? Di kediaman seni ilahi ada 3-5 orang terkuat, di antaranya si gila pedang Xiao Yin, lalu iblis gila Tian Feng, dan manusia kuat Yue Qiu. Mereka semua punya kemampuan luar biasa. Di kediaman bangsawan juga ada beberapa,
termasuk aku dan saudari ketujuh, ada juga putra mahkota Min Yue. Sedangkan di kediaman cendekiawan, ku dengar Chen Wanyun juga hebat, karena ia selalu berada di posisi senior pertama, mungkin saja dialah yang telah mengalahkan Daozi. Dan Yangzi dan Daozi Lin Xuan berjalan perlahan meninggalkan ibu kota. 30 mil dari sana mereka melihat sungai deras, dengan seorang biksu muda dan biksu tua yang sedang menyusuri aliran. Keduanya berhenti di tepi sungai dan memberi hormat. Dua biksu itu juga berhenti di atas air, membalas salam dengan menangkupkan tangannya. Biksu tua beralis putih berkata, "Apakah kalian baru kembali dari Akademi Kekaisaran setelah 3 hari?" Dan Yangzi menjawab, "Kami tidak tinggal 3 hari penuh." Biksu tua itu merasa terkejut, apakah Akademi Kekaisaran benar-benar mampu menghadapi Daozi? Aku akan pergi ke sana bersama Fauzi, ingin tahu bagaimana keadaannya nanti. Setelah itu mereka segera berpisah, melanjutkan perjalanan masing-masing. Kepergian dan Yangzi dan Daozi Lin Xuan, membuat para rektor dan cendekiawan di Akademi Kekaisaran menghela napas lega, namun tak ada yang tahu siapa sebenarnya yang mengalahkan Daozi Lin Xuan. Mengalahkannya seharusnya adalah hal baik, tapi anehnya tidak ada yang mengaku. Orang-orang mulai menebak, ada yang bilang seorang pangeran diam-diam bergerak dan membuat Daozi Lin Xuan mundur, tapi ia memilih menyembunyikan kemampuannya, agar tidak jadi sasaran pangeran lain. Ada juga yang menuduh Xiao Yin, si gila pedang, karena ia hanya peduli ilmu pedang tanpa memikirkan ketenaran. Bahkan ada yang berkata, jika yang mengalahkannya adalah para senior lulusan Akademi Kekaisaran, yang segera kembali ke medan tempur setelah mengalahkan Daozi. Banyak lulusan akademi yang sudah menjadi jenderal, mereka memimpin pasukan di medan perang. Beberapa orang menduga, murid-murid guru kekaisaran atas perintah khususlah yang mengalahkan Lin Xuan. Ada banyak dugaan dan pendapat yang berbeda. Di kediaman cendekiawan, para cendekiawan berkumpul di halaman Chen Wanyun dengan semangat. Mereka bertanya apakah Anda yang mengalahkan Daozi. Chen Wanyun menjawab, "Jika itu bukan aku, meski aku sering menonjolkan diri di Akademi Kekaisaran, tetapi aku terlalu semangat berlatih sampai tertidur di halaman tanpa sadar, dan kalau bukan karena keributan kalian, aku tidak akan bangun. Aku juga tidak tahu siapa yang mengalahkan Daozi Lin Xuan." Semua tampak ragu, lalu Kuting tersenyum sambil berkata, "Mungkin kau hanya merendah tentang ketenaran dan reputasimu." Chen Wanyun tertawa keras, "Aku belum tidur 2 hari penuh demi memahami 3 jurus pedang dari guru kekaisaran. Otakku lelah, vitalitasku rusak, bahkan kekuatanku tak sampai 80%, sehingga bagaimana mungkin aku yang mengalahkan Daozi Lin Xuan? Kalau aku yang melakukannya, tak mungkin kusembunyikan dari kalian." Biksu Yun Ke tergerak lalu bertanya, "Mungkinkah Kinmu yang mengalahkan Daozi?" Yue Qinghong juga berpikir demikian. Meski pernah dipermalukan oleh Kinmu, ia tetap kagum, orang terlantar itu punya kemampuan hebat, baik teknik bertarung, mantra, maupun ilmu pedangnya tidak lemah. Chen Wanyun terdiam sejenak lalu menggeleng, "Jujur saja, aku melihatnya berlatih tekun tanpa tidur, jadi itu membuatku ikut termotivasi. Tapi waktu latihannya tak lebih lama dariku, jadi sekarang dia pasti masih tertidur lelap, dan melewatkan kesempatan melawan Daozi Lin Xuan." Seorang cendekiawan berkata kesal, "Orang itu membuat kakak tertua ikut tersesat. Saat guru kekaisaran mengajarkan keahliannya, dia malah bikin ribut soal pemurnian benang Qi Vital. Baru saja memurnikan Qi Vital, mana mungkin dia bisa mengalahkan Daozi dari Sekte Dao." Yang lain mengangguk sambil tertawa, dia hanya mempermalukan diri sendiri di depan aula pembelajaran tertinggi, yang hal itu malah membuat kami tertawa. Tiba-tiba terdengar keributan dari bawah gunung, ada yang berteriak, seorang biksu tua datang bersama biksu muda,
mereka duduk di depan gerbang gunung. Para cendekiawan saling berpandangan. Chen Wanyun berkata serius, ahli sekte Dao baru saja pergi, kini biksu dari biara petir agung malah datang. Yang muda itu pasti Fauzi dari biara petir agung. Aku tak sanggup melawan Dao Zilin Xuan, jadi aku harus menemui Fauzi. Para junior, aku akan beristirahat setengah hari untuk menjaga semangatku, oleh karena itu semua cendekiawan berpamitan untuk pergi. Chen Wanyun pun kembali beristirahat. Keesokan harinya ia bangun dan segera turun gunung. Di sana ia baru tahu, jika Fauzi dari biara petir agung sudah mengalahkan banyak murid dari Akademi Kekaisaran. Fauzi ini menguasai Sutra Mahayana Rulai, tubuhnya sekuat berlian, dan ahli dalam teknik pertarungan Buddha. Saat melantunkan mantra, tubuhnya membesar dan auranya sangat kuat. Kadang tubuhnya berubah jadi lonceng besar, dan kadang juga menjadi pagoda penekan. Dengan mangkuk emas di satu tangan, ia bisa menyedot orang ke dalamnya, dan dengan tangan lain bisa meruntuhkan Gunung Meru. Chen Wanyun maju menantangnya, untuk bertarung belasan ronde. Ia berhasil mematahkan tubuh berlian Fauzi dengan jurus pedang bor dan sempat melukainya. Namun Fauzi tetap jauh lebih kuat, sampai akhirnya mengalahkan Chen Wanyun. Banyak cendekiawan dari paviliun seni ilahi dan kediaman bangsawan, mereka datang untuk melihat pertarungan Chen Wanyun. Para cendekiawan dari kediaman cendekiawan, kebanyakan masih di alam 5 elemen dengan kultivasi lebih rendah. Chen Wanyun bahkan sempat bertarung belasan ronde, melawan Fauzi dari biara petir agung sebelum kalah. Itu dianggap prestasi besar, dan membuatnya masuk 10 besar di paviliun seni ilahi dan kediaman bangsawan. Para pangeran dan putri segera memberikan tawaran pada Chen Wanyun, tapi Chen Wanyun tidak menolak maupun menerima. Hal itu dilakukan agar tidak menyinggung mereka. Ia berpikir prestasi ini cukup bagus, dan ia penasaran kalau Qin Mu yang bertarung melawan biksu itu, berapa juruskah yang bisa ia tahan dari Fauzi. Sementara itu di Akademi Kekaisaran, Hulinger membawa Qin Mu ke gunung belakang. Hulinger berkata, ada kebun sayur di sana, aku jalan-jalan sambil berpikir mencari jamur roh atau mahkota abadi. Saat melewati tempat itu, aku melihat herba roh tumbuh di kebun sayur, dan ada banteng hijau yang berteriak padaku berkali-kali. Sepertinya ia menjaga herba roh itu, sejak saat itulah aku kesal dan ingin memakannya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.